Perkenalkan, nama saya Siska Amelia, NIM 4022000082. Saya dari kelas Perbankan Syariah D. Di sini saya akan menyampaikan tentang hukum permintaan. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian permintaan. Permintaan menurut aktivitas ekonomi dalam lingkup mikro memang sangat penting, tidak terlepas dari suatu barang atau jasa. Seperti saat melakukan jual beli antara pembeli dan penjual, banyaknya permintaan dan pembeli konsumen salah satu faktornya berdasarkan pertimbangan harga pasar. Pada umumnya, teori permintaan hampir sama antara permintaan konvensional dan Islam. Permintaan konvensional tidak melihat atau mempertimbangkan aturan-aturan seperti tujuan dikonsumsi, kegunaan barang atau jasa, dan lain-lain. Apabila dikaji dari segi tujuan permintaan, menurut perspektif Islam, konsumen melakukan jual beli berdasarkan kebutuhan hidupnya, tidak untuk foya-foya atau sekedar memiliki karena melihat perkembangan zaman. Yang kedua yaitu hukum suatu permintaan ekonomi. Menurut Dodge, hukum permintaan adalah ketika terjadi suatu keadaan dengan kondisi yang mana semua hal itu akan dianggap sama. Apabila terjadi kenaikan harga suatu barang, hal itu konsumen akan mengurangi kuantitas dalam permintaannya. Sesuai dengan hukum dalam teori permintaan, ketika suatu harga barang terjadi terus mengalami peningkatan, maka akan mempengaruhi jumlah suatu barang yang diminta, sehingga harga akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya, ketika suatu harga barang terus mengalami penurunan, maka yang terjadi jumlah barang yang diminta akan semakin meningkat. Analisa tersebut didasari oleh hukum ceteris paribus, di mana suatu keadaan yang lain akan dianggap konstan, tidak terjadi pengaruh yang signifikan terhadap besar kecilnya dalam permintaan suatu barang. Semakin mahal suatu harga barang dalam permintaan konsumen mengenai barang atau jasa, maka akibatnya setiap konsumen memutuskan untuk mengurangi konsumsi barang atau jasa, serta memungkinkan memilih beralih kepada barang pengganti yang memiliki fungsinya sama dengan sesuai dengan pendapatannya. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga suatu barang, yang kedua pendapatan, yang ketiga kebutuhan, yang keempat distribusi pendapatan, yang kelima pertambahan penduduk, yang keenam selera, dan yang terakhir barang pengganti. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Permintaan untuk berbagai komoditas oleh perorangan biasanya disebut sebagai hasil dari proses maksimalisasi kepuasan. Dalam analisis permintaan dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama sangat dipengaruhi oleh tingkat harganya. Hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Begitupun sebaliknya. Makin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan. Dalam kenyataannya, meskipun penentu besarnya permintaan adalah harga, banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Oleh sebab itu, dalam melakukan analisis mengenai teori permintaan, juga perlu melakukan analisis bagaimana faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi permintaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.